Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'ta. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نواصل في شرح كتاب القول السديد، شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. المتوفى سنة 76 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. Pada pertemuan terakhir sudah selesai pada bab yang ke-23 ya. Sekarang bab yang ke-24. Kata beliau rahimahullahu taala, babu maja'a fis sihr. Bab keterangan yang datang terkait dengan sihir. Terkait dengan sihir. Baik. Pada bab ini al-musannif rahimahullahu taala akan menjelaskan mengenai ancaman yang keras bagi orang yang melakukan sihir. Beliau beliau rahimahullah membuat bab ini untuk menjelaskan ancaman yang keras terhadap sihir dan pelakunya tentu saja, dan menunjukkan beliau juga ingin menjelaskan bahwa sihir itu menafikan tauhid, di mana penafiannya ini menafikan, bukan hanya menafikan kamal, ya, kesempurnaan tauhid, tapi menafikan tauhid min aslihi, menafikan tauhid dari asalnya, karena ini merupakan perbuatan kekafiran. Ini merupakan perbuatan kekafiran. Dikarenakan tidak akan mungkin sihir itu terwujud kecuali di sana ada penyembahan kepada setan, tergantung dengannya, minta bantuan dan perlindungan kepadanya, dan termasuk juga di dalamnya adanya klaim terhadap ilmu gaib. Baik, sebentar. Ya, jadi Afwan, ini tujuan al-musannif rahimahullah membawakan bab ini. Ya, kalau kita lihat dari dalil-dalil yang beliau bawakan, ya, jelas menunjukkan bahwa tujuan beliau membuat bab ini adalah untuk menjelaskan atau menyebutkan ancaman yang keras terhadap pelaku kesyirikan, pelaku sihir, dan bahwasanya sihir itu menafikan tauhid sampai ke akar-akarnya, yang berarti itu menyebabkan pelakunya murtad, melakukan kesyirikan dengan syirik akbar, dikarenakan tidak ada satupun sihir, ya, kecuali padanya ada penyembahan kepada setan,
ketergantungan kepadanya, dan klaim terhadap ilmu gaib. Klaim terhadap ilmu gaib. Dan hakikat sihir secara bahasa itu bermakna ma khafiya wala tufa sababuhu. Sihir secara bahasa adalah segala sesuatu yang tersembunyi dan halus sebabnya. Jadi hubungan apa? Jadi sebabnya itu tersembunyi, halus, hubungan sebab akibatnya. Ini secara bahasa sesuatu yang tersembunyi. Ya, karena itulah Nabi SAW bersabda, Inna minal bayani la sihra. Bahwa kemampuan berbicara yang sifatnya persuasif atau bisa memberikan sugesti kepada orang, itu termasuk sihir. Yani tadinya ada orang tidak mau beli, tapi karena marketingnya, salesnya jago ngomong, ya, kemudian tiba-tiba orang mau membeli. Yang tadinya dia tidak berniat untuk membeli. Jadi perubahan dari dia tidak mau membeli menjadi membeli, ini sebabnya tersembunyi. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara bayan ada yang merupakan bentuk sihir. Dan karena itulah makan di waktu sahur atau sahur, ya. Nah, eh, waktu di akhir subuh, di akhir malam dikatakan apa? Di waktu sahar dikarenakan tersembunyi, banyak orang tidur di situ, dan makan di waktu itu dikatakan sahur. Jadi intinya sihir secara bahasa sesuatu yang tersembunyi, yang halus. Adapun secara istilah syariat atau hakikat sihir ini dalam istilah syariat, hakikat sihir itu adalah ruqa yunfasu fiha ma'al isti'anati bisyayatin. Ruqa yunfasu fiha ma'al isti'anati bisyayatin. Hakikat sihir itu adalah ruqyah, bacaan-bacaan, mantra-mantra, ya. Yunfasu fiha, yang seorang itu nafasa. Nafasa itu meniup disertai dengan liur sedikit. Yang yunfasu fiha, bacaan-bacaan mantra-mantra yang ditiupkan pada sesuatu, ya, pada sesuatu ma'al isti'anati bisyayatin, disertai dengan permintaan bantuan kepada setan, ya, kepada setan. Baik. Ini hakikat sihir. Karena itulah sihir selalu ada mantra bacaan karena dia butuh untuk minta bantuan kepada setan. Kemudian dia bacakan itu medianya apapun medianya. Apakah medianya berupa eh, apa namanya masalah hal-hal yang dibakar, atau medianya berupa misalnya ikatan-ikatan, simpul-simpul, tali-tali gitu ya, atau medianya berupa apa, medianya berupa misalnya boneka atau foto atau barang-barang tertentu, ya. Intinya dia meniup padanya disertai dengan permintaan bantuan kepada syayatin. Inilah hakikat sihir. Karena itulah semua sihir itu pasti kesyirikan. Karena di dalamnya ada isti'anah kepada al-jin, asyayatin. Taib. Ini maksud dari tarjamah yang dibuat oleh al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kemudian hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Apa hubungan bab ini dengan bab sebelumnya? Di bab sebelumnya adalah bab maja'a anna ba'da hadhil ummah ya'budul ausan. Penjelasan bahwa akan ada sebagian umat ini yang menyembah berhala. Apa hubungan bab ini dengan bab sebelumnya? Ya, hubungannya wallahu a'lam bissawab. Ini bisa dilihat dari dua sisi. Dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, pada ayat pertama dalil pertama di bab sebelumnya, firman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut. Ya, mereka beriman kepada al-jibat wat tagut. Apa itu al-jibat? Sudah berlalu dijelaskan ya, bahwa al-jibat adalah sihir, dan akan dibawakan dari sini oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di awal. Ya, dalam surah An-Nisa ayat 51. Jadi ayat ini berulang. Lihat di dalilnya nanti di bab majah fi sihir, itu adalah ayat yang sama di ayat kedua di bab sihir ini adalah ayat pertama di bab sebelumnya. Yu'minuna bil jibti wat tagut. Ya kan? Ya, jadi di bab sebelumnya sudah disebutkan ayat ini al-jibti wat tagut, di mana penafsiran al-jibt adalah sihir. Makanya cocok kalau bab setelahnya beliau membahas tentang apa?
tentang sihir. Ini munasabah. Korelasi bab ini dengan bab sebelumnya. Yakni kalau di bab sebelumnya penyebutan sihir itu hanya sekedar apa namanya istifradan, ya istifradan intermezzo ya tambahan, karena fokusnya bukan di sihirnya tapi di togutnya, tapi intinya disebutkan jibet dan jibet adalah sihir, maka di bab ini dibahas tentang sihir. Jelas ya, ini hubungannya. Hubungan yang lain, sisi hubungan yang kedua mungkin bisa dijadikan sebagai korelasi yang kedua, bahwa di bab sebelumnya sisi pendalilannya bahwa akan ada umat ini yang mengikuti Yahudi dan Nasrani, dan di antara sebab kesyirikannya Yahudi adalah sihir. Di antara sebab kesyirikannya Yahudi adalah sihir. Nah, kalau begitu akan ada juga umat ini yang akan melakukan praktek sihir. Jelas ya? Karena sisi pendalilan di bab sebelumnya adalah akan ada umat ini sebagian umat Islam yang akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Di antara bentuknya adalah menyembah berhala dan di antaranya adalah sihir. Ya, karena al-Yahud terkenal dengan sihir mereka, maka berarti ya berdasarkan bab sebelumnya akan ada juga dari umat ini yang akan melakukan praktek sihir. Karena itulah cocok di bab setelahnya dibahas tentang sihir. Ini mungkin dua korelasi hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian untuk menegaskan bab ini, ya, untuk menjelaskan bab ini yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ya, tujuan beliau rahimahullah membawakan bab ini, beliau rahimahullah menyebutkan 7 dalil. Beliau rahimahullah menyebutkan 7 dalil, 2 dalil dari Al-Quran, ya, 2 dalil dari Al-Quran, 3 dalil dari hadis, dan 2 dalil dari asar. Hmm. Untuk menjelaskan maksud beliau pada judul bab, beliau rahimahullah membawakan 7 dalil, 2 dalil dari Al-Quran, 3 dalil dari hadis, ya, atau lah 2 dalil dari hadis ya, 2 dalil dari hadis dan 3 dalil berupa asar dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, 2 ayat Al-Quran, 2 hadis dan 3 asar. Kita lihat dalil yang pertama dari 7 dalil yang beliau sebutkan. Wa qaulillahi ta'ala walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah tahu, sungguh mereka telah tahu, ya, bahwa orang-orang yang membeli sihir dia tidak punya bahagian lagi di hari kiamat kelak. Malahu fil akhirati min khalaq. Nah, ini ayat ma'ruf disebut dengan ayat sihir, maksudnya ayat yang berbicara tentang sihir, ya, termasuk ayat apa yang panjang ya dalam Al-Qur'an, dalam Al-Baqarah 102, di mana pada ayat ini tegas menunjukkan apa kafirnya penyihir. Ayat ini salah satu ayat, merupakan ayat pokok dalam masalah sihir. Dan di dalamnya terdapat 3 atau 4 sisi pendalilan akan kafirnya, akan kekufurannya sihir dan kafirnya pelaku sihir. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Iya. Allah Ta'ala berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut. Nah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin
illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini syahidnya ya. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman." Dan mereka ini, yakni orang-orang Yahudi, mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan di saat pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi justru setan-setan itulah yang kafir. Kenapa setan itu kafir? Yu'allimunan nasa sihir. Karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan juga mengajarkan kepada mereka sihir yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, yakni malaikat Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah kedua malaikat ini mengajari sihir, mengajarkan sihir kepada seorang pun, kecuali keduanya berkata, kami ini hanya ujian bagi kalian, maka janganlah kalian kafir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka pun mempelajari dari kedua malaikat ini sihir yang mampu memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka tidak akan mampu memberikan mudarat kepada seorang pun dengan sihir tersebut, ya, kecuali setelah izin Allah Ta'ala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari sihir, sesuatu yang tidak memberikan mudarat kepada mereka, dan juga atau mereka mempelajari sihir, sesuatu yang memudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka telah mengetahui bahwa orang yang membeli sihir dia tidak punya bahagian lagi di hari kiamat kelak. Wala sama syarau bihi anfusahum. Sangat buruk apa yang mereka jual diri mereka dengannya. Laukanu ya'lamun. Seandainya mereka mengetahui. Baik. Ini ayat tentang sihir. Ya, sisi pendalilan ayat ini akan bahayanya sihir dan bahwa kafirnya orang yang mempelajari sihir dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, firman Allah Ta'ala, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Sisi pendalilannya Allah Ta'ala yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, Sulaiman tidaklah kafir, tapi setan-setan itulah yang kafir karena mereka mengajari sihir. Nah, ini ayat jelas menunjukkan bahwa mengajari sihir dan tentu saja mempelajarinya itu adalah kesyirikan, kekafiran. Karena Allah menyebutkan salah satu sebab kekafirannya setan adalah karena mengajarkan sihir. Kalau mengajarkan sihir itu adalah kekafiran, maka mempelajarinya juga ya kekafiran. Mempraktekkannya juga kekafiran karena tidak mungkin belajar dan mengajar kecuali dipraktekkan sihir tersebut. Ini sisi pendalilan, sisi pertama, ya syahid pertama dari ayat ini akan kafirnya semua orang yang terlibat dalam praktek sihir, baik dia pengajar atau dia pembelajar. Ya, sisi yang kedua, syahid ya, sisi yang kedua akan kafirnya adalah ucapan malaikat Harut dan Marut. Ketika keduanya Ketika ada orang mau belajar sihir dari mereka berdua berkata, Innama nahnu fitnatum fala takfur. Kami ini hanyalah ujian bagi kalian, maka jangan kafir. Apa maksudnya jangan kafir? Yani jangan belajar sihir. Setiap kali ada orang mau belajar sihir kepada keduanya, keduanya mengatakan kami ini hanya ujian, maka janganlah kafir. Yani jangan belajar. Menunjukkan bahwa belajar sihir itu kekafiran. Praktek sihir itu kekafiran di dalamnya. Ini syahid yang kedua.
Sisi yang kedua, kafirnya orang yang terlibat dalam praktek sihir. Sisi yang ketiga, yang disebutkan di sini oleh Al-Musannif rahimahullah, malahu fil akhirati min khalaq. Bahwa orang yang melakukan praktek sihir itu menjual imannya dengan sihir tersebut, ya, sehingga pada hari kiamat dia tidak akan mendapatkan khalaq. Al-khalaq bermakna an-nasibu minal khair. Ya, bahagian kebaikan. Jadi di hari kiamat kelak mereka tidak punya kebaikan, bahagian kebaikan sekecil apapun, karena khalaq di sini nakirah fi siyaqin nafi, taum, bermakna umum. Semua jenis kebaikan dia tidak dapat sama sekali. Dan tidak ada orang yang dinafikan darinya kebaikan secara mutlak, secara umum pada hari kiamat kecuali orang-orang yang kafir, ya kan? Maka ketika orang yang mempelajari sihir ini dinafikan darinya an-nasibu minal khair mutlaqan, ya, semua bentuk kebaikan sekecil apapun ternafikan darinya, ini menunjukkan pelakunya kafir. Karena hanya orang kafir yang tidak punya bagian kebaikan sama sekali. Adapun pelaku dosa besar, walaupun dia masih masuk neraka, tetap dia akan mendapatkan kebaikan sekecil apapun di hari kiamat kelak. Karena dia masih punya tauhid. Sudah ya, ini tiga sisi pendalilan akan kafirnya orang yang praktek sihir, baik dia mengajar atau dia belajar atau dia praktisi, gitu ya. Nah, dari tiga sisi. Ini sisi pendalilan ayat ini. Ayat yang kedua, wa qawlihi yu'minuna bil jibti wa tagut. Ini apa? Penjelasan tentang orang-orang Yahudi bahwa mereka itu beriman kepada al-jibti wa tagut. Sisi mereka beriman, lihat ya, dikatakan beriman. Ini kalimat yang cukup keras. Dikatakan mereka beriman kepada al-jibti wa tagut. Dari mana sisi pendalilan ayat ini? Sisi pendalilannya adalah apa? Adalah penafsiran yang datang setelahnya. Kata Al-Musannif rahimahullah, qala Umaru al-jibtu as-sihru wa taghut asy-syaitan. Wa qala Jabir at-tawaghit kuhanun kana yanzilu alaihim asyayatin fi kulli hayyin wahid. Ya, kata Umar bin Khattab, al-jibt adalah sihir, sementara at-taghut adalah asy-syaitan. Jadi orang-orang Yahudi mereka beriman kepada sihir dan setan-setan. Dan ini tentunya ma'ruf ya, bahwa praktek sihir yang ma'ruf yang melakukannya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang ya Yahudi. Baik, mereka lah yang menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lihat saking kuatnya sihirnya itu. Dengan izin Allah Taala tentu saja. Tapi dia menyihir seorang nabi, nabi yang paling mulia. Ya, baik. Togut adalah setan. Sisi pendalilannya adalah pada kata al-jibat berdasarkan penafsirannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian tambahan Jabir ibn Abdullah berkata, ini sehubungan dengan bab-bab yang akan datang setelahnya terkait dengan al-kuhan, dukun-dukun. Ini bisa kita jadikan sebagai hubungan. Waqala Jabir radhiyallahu an, Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram, at-tawaghit kuhanun kana yanzilu alaihi musyaitan. Yang dimaksud dengan tawagid dalam ayat ini, togut, adalah para dukun. Dukun-dukun yang setan-setan turun kepada mereka menyampaikan kabar yang mereka curi dengar dari langit. Seperti yang telah berlalu ya. Ya. Fi kulli hayyin wahid. Sudah berlalu bahwa al-hayy bermakna al-qabilah. Setiap satu kabilah ada satu dukun. Itu di zaman dahulu ya. Fi kulli hayyin wahid. Ma'ruf, setiap kabilah itu ada dukunnya masing-masing. Yang kalau mereka ada apa-apa, minta pertimbangan, minta nasihat, ya, dan seterusnya, mereka datang ke dukun tersebut. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga dari hadis. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hun. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa 7 dosa yang membinasakan tersebut? Qal asyirku billahi was-sihru wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. 7 dosa yang membinasakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua sihir. Ini tentu saja mimbab atfil khas alal am, mengatofkan yang khusus kepada yang umum. Karena disinilah sisi pendalilannya, ya, di mana sihir itu bentuk syirik kepada Allah, tapi disebutkan tersendiri untuk mentambih sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, yang Allah haramkan untuk dibunuh, kecuali dengan alasan yang benar. Yang keempat, makan harta riba. Yang kelima, menggunakan harta anak yatim. Yang keenam, kabur, kabur atau wali, ya kabur melarikan diri pada hari peperangan karena ketakutan, mundur, ya kabur dari perang. Dan yang ketujuh, menuduh perempuan-perempuan muhsan. Muhsan itu yang sudah bersuami gitu ya, yang sudah menikah, menuduh perempuan yang muhsan al-ghafilatil mu'minat, yang baik-baik, yang mukmin, dituduh berzina padahal tidak. Ini 7 dosa yang membinasakan. Sisi pendalilannya jelas dan ini hadis muttafaq alaih ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sisi pendalilannya jelas, di mana Nabi SAW menjadikan sihir sebagai akbarul kabair setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan bahwa sihir ini minal mubiqat, ya, al muhlikat, 7 dosa yang membinasakan. Dalil yang keempat, 5 dan 6, dalil yang keempat masih hadis ya. Ya, masih hadis. Wa an Jundub, bisa dibaca Jundub, bisa dikatakan dibaca Jundab. Jundub, Jundab. Ini dua bacaan, dua-duanya boleh. Ibn Abdillah ya radhiyallahu an marfu'an. Marfu'an yakni anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini marfu adalah bentuk ikhtisar riwayah, bentuk meringkas riwayat. Dia singkatan dari apa? An Jundub anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Nah, ini hadis marfu. Ma udhifa lin nabil marfu'u. Semua yang disandarkan kepada Nabi dikatakan hadis marfu. Maka ketika dikatakan wa an Jundub marfu'an, ini berarti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, haddus sahir darbuhu bis sayf. Ya. Kata Nabi SAW, hukum had, hukum pidana bagi penyihir adalah memukulnya, yakni menebas dia dengan pedang. Dorbuhu bisaif. Dalam sebagian nuskha, dorbatun bisaif, pukulan dengan pedang, yakni tebasan dengan pedang. Maksudnya ini hukuman mati. Iya. Rawahu Tirmidzi wa qala as-sahihu annahu mauquf. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata yang benarnya hadis ini mauquf. Nah, cuman tidak ada masalah walaupun hadis ini mauquf secara lafzan, tapi hukumnya hukum marfu. Kenapa? Karena kontennya berisi pernyataan hukum had, hukum pidana. Dan yang namanya hukum had itu beda dengan takzir. Kalau had itu butuh nas, harus mansus dari Allah dan Rasulnya. Sementara takzir itu dikembalikan kepada amir, ijtihadnya amir. Kalau takzir, maka ketika sahabat mengatakan haddus sahir, ya, di sini dikatakan yang sahih ini mauquf dari Jundub bin Abdillah. Tapi ketika sahabat mengatakan haddus sahir, hukuman pidana bagi as-sahir, itu tidak mungkin diambil dari kantong sendiri, pasti dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini contoh hadis yang mauquf tapi memiliki hukum marfu'. Baik. Sisi pendalilan riwayat Jundub ini jelas ancaman yang keras bahwa orang yang melakukan praktek sihir itu dihukum mati. Ya, dihukum mati.
Dan ini menunjukkan ancaman yang keras. Dan hukuman mati ini, ya, hukuman mati ini berlaku baik, ya, baik dia dengan sihirnya membunuh orang maupun tidak, ya. Sihir apa hukuman mati bagi penyihir ini berlaku secara mutlak, baik sihirnya itu menyebabkan terbunuhnya orang lain maupun tidak. Seperti yang akan diterangkan nanti biidznillah taala. Kenapa? Karena hukuman had bagi penyihir ini, hukuman mati ini beda dengan hukuman mati kepada orang yang membunuh. Enggak, ya. Hukuman mati ini disebabkan, ya, disebabkan karena dia murtad keluar dari Islam. Hukuman mati ini disebabkan karena dia murtad keluar dari Islam. Jelas ya? Karena itulah tidak ada hubungannya apakah sihirnya membunuh orang atau tidak, tetap dihukum mati. Karena penyebab hukuman matinya adalah karena dia murtad dengan kesyirikan dengan praktek sihir ini. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian dalil yang kelima, keenam dan ketujuh ini tiga-tiganya asar dari tiga orang sahabat. Yang pertama kata beliau wa fi sahihil Bukhari an Bajalah ibn Abadah an Bajalata ibni Abadah radhiyallahu rahimahullah annahu qala kataba Umar bin Al-Khattab an iqtulu kulla sahirin wa sahirah qala faqatalna thalatha sawahir. Ini dalil yang kelima. Dalam apa? Kata beliau dalam Sahih Bukhari dari Bajala ibn Abadah radhiyallahu rahimahullah, beliau berkata, Umar bin Khattab menulis, maksudnya menulis di sini mengirim surat kepada gubernur-gubernur. Ini instruksi, perintah langsung kepada gubernur-gubernur. Apa isi suratnya, instruksinya Umar? Ani qutulu kulla sahirin wa sahira. An di sini tafsiriyah. An di sini tafsiriyah karena didahului oleh fihil, oleh sesuatu yang bermakna qaul duna hurufihi. Dalam hal ini adalah kataba. Apa isi instruksinya? Bunuhlah semua penyihir laki-laki dan penyihir perempuan. Kata Bajalah, setelah sampai instruksi itu, kami pun membunuh tiga orang penyihir. Kami pun membunuh tiga orang penyihir. Kata Bajalah. Di sini dikatakan dalam Sahih Bukhari, seakan-akan Imam Bukhari meriwayatkannya dengan lafaz seperti ini. Ya, dan ini kurang tepat ya. Yang benarnya asar Umar bin Khattab dengan lafaz seperti ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, walaupun memang asal hadisnya atau asal asarnya dalam riwayat Al-Bukhari. Nah, dalam riwayat Al-Bukhari. Tapi lafaznya berbeda. Ya, lafaznya berbeda. Nah, dari amalan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ini menunjukkan apa namanya dimaklumi lah, dimaklumi dan dibolehkan menyandarkan hadis kepada as-sahihain kalau asalnya kepada keduanya, walaupun lafaznya berbeda, walaupun lafaznya berbeda, sementara riwayat yang kita bawakan itu riwayat di luar Bukhari Muslim, seperti yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di sini. Ini riwayat, lafaz ini riwayatnya Abu Daud. Cuma karena asalnya dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan wa fi sahihil Bukhari, yakni asluhu, asalnya. Jelas ya? Asalnya dalam Sahih Al-Bukhari. Walaupun kalau kita mau lebih perfect ya, lebih bagus, yang afdolnya adalah selayaknya beliau
Walaupun kalau mau kita berbicara yang ideal, selayaknya Imam apa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wa fi sunani Abi Dawud misalnya, ya. Kemudian sampai faqatalna salasa sawahir, kemudian dikatakan wa asluhu fil Bukhari. Ya, sebaiknya seperti itu. Jelas ya? Jadi disebutkan dulu bahwa ini riwayat Abu Daud, baru dikatakan setelahnya wa asluhu fil Bukhari. Itu lebih selamat dari kritikan. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kemudian asar yang kedua, wasaha an Hafsata radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Telah sahih dari Hafsah radhiyallahu anha bahwa beliau menyuruh untuk membunuh budak perempuan yang menyihir dirinya, maka budak itu pun dibunuh. Iya, ini asar yang kedua. Dan asar Hafsah ini diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Asar Hafsah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Kemudian yang terakhir, wa kadzalika sahha an Jundub, juga sahih dari Jundub, ya. Yani Jundub bin Abdillah yang dimaksud di atas tadi ya. Juga sahih dari beliau akan pernyataan ancaman bunuh atau hukuman bunuh bagi penyihir. Asar Jundub ibn Abdillah ini diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dalam Tarikhul Kabir. Diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir. Nah, setelah itu beliau membawakan kalam Imam Ahmad. Qala Ahmadu rahimahullah an salasatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni telah sahih dari 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua memerintahkan membunuh penyihir. Yang dimaksud dengan 3 orang di sini yang telah berlalu, yaitu Umar, kemudian Hafsah dan Jundub atau Jundab radhiyallahu taala anhum ajmain. Tapi sisi pendalilan ketiga asar ini jelas ya, sisi pendalilannya yaitu ancaman keras bagi para penyihir bahwa hukuman bagi mereka adalah hukuman mati. Hukuman bagi mereka adalah hukuman mati. Wallahu taala a'lam bissawab. Iya. Kemudian di sini tambahan faidah terkait dengan sebentar. Iya, lah Pak. Di sini Al-Musannif rahimahullah. Taib. Al-Musannif rahimahullah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menggabungkan ya, menggabungkan 2 bab, bab sihir dengan bab setelahnya, baru beliau jelaskan di Qaulus Sadid. Ya, berarti kita lanjut ini nanti ke apa bab berikutnya. Cuman sebelumnya min babil faidah, kata al-jibat dalam ayat Al-Qur'an, al-jib yu'minuna bil jibti wat tagut, ya, ditafsirkan oleh Umar al-jibat adalah as-sihir, dikarenakan dan ini menunjukkan fakihnya kefakihan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kenapa? Karena kata al-jibtu dalam bahasa Arab itu bermakna sesuatu yang tidak ada kebaikannya. Ya, al-jibat fi lisanil Arab bermakna ma la khaira fihi. Sesuatu yang tidak ada baik-baiknya. Yani murni keburukan. Nggak ada baiknya sama sekali. Maka lihat fakihnya Umar ketika beliau menafsirkan al-jibat adalah sihir, menunjukkan bahwa sihir tidak ada baiknya sama sekali. Ya, murni kemudaratan. Beda dengan minum khamar, beda dengan main judi, itu haram tapi masih ada kebaikannya. Tapi karena keburukannya lebih besar daripada kebaikannya, makanya haram, ya kan? Sementara sihir ini tidak ada baiknya sama sekali. Makanya Umar bin Khattab menafsirkan al-jibat dengan apa? As-sihir. Ini menunjukkan fakihnya beliau rahimahullah, ini pemahaman yang mendalam beliau terhadap
dinul Islam. Sementara togut, ya, togut jika diitlakkan dalam Al-Quran, maka bermakna syaitan. Togut jika diitlakkan dalam Al-Quran, yang disebutkan secara mutlak dalam Al-Quran, maka togut bermakna asyaitan. Nah, adapun makna umum dalam syariat, togut sudah disebutkan ya definisinya. Ya kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu mim ma'budin au matbu'in au muta'. Sudah pernah diterangkan ini. Baik. Nah, selesai bab yang ke berapa? 14 ke 24. Nah, selanjutnya masuk ke bab yang ke-25. Insyaallah taala kita terangkan pada pertemuan berikutnya. Naktabi hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.